Indonesia, nomor 7 tertinggi di dunia. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Gunung-gunung api tersebut menjulang tinggi dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Namun ternyata keberadaan gunung api bukan hanya ada di daratan. Sejumlah gunung api juga terletak di bawah laut Indonesia. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ada 6 gunung api bawah laut Indonesia. Di mana letak 6 gunung api bawah laut tersebut? 1. Gunung Hobal. Gunung Hobal terletak di Kecamatan Atedai, Kabupaten Flores, bagian timur Nusa Tenggara Timur. Sampai saat ini ketinggian Gunung Hobal dari dasar laut belum diketahui. Gunung Hobal tercatat melakukan aktivitas vulkanik pada 1999. Saat itu terpantau embusan asap putih dari permukaan laut setinggi 100 meter. 2. Gunung Banuawuhu. Gunung api bawah laut Indonesia selanjutnya yakni Banuawuhu di perairan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ketinggian Gunung Banuawuhu dari dasar laut diperkirakan mencapai 400 meter. Gunung ini terpantau terakhir beraktivitas pada 1919, antara lain mengeluarkan lava pada 2 Februari. Pada 2 April 1919, Banuawuhu kembali mengeluarkan lava dan erupsi eksplosif yang menyebabkan air laut pasang serta ledakan-ledakan hebat. Ledakan tersebut juga merusak pohon kelapa dan membakar 25 rumah penduduk di pantai timur. Keesokannya pada 3 April 1919, pada pukul 10.30 terjadi erupsi dengan gumpalan uap setinggi 4-5.000 meter. 3. Gunung Submarin Vulcano 1922. Gunung Submarin Vulcano 1922 berada di perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, Sulawesi Utara. Meski belum diketahui berapa ketinggiannya, tetapi informasi menyebutkan bahwa gunung ini terletak di kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan laut. Sesuai namanya, Submarin Vulcano 1922 tercatat mengalami erupsi pada 1922 setelah rentetan gempa bumi sejak 1912. Setidaknya sekitar 3 gempa bumi terjadi dengan epicentrum di antara Kepulauan Mindanao, Filipina, dan Kepulauan Sangihe, Talaut. 4. Gunung Newark. Gunung Newark merupakan gunung api kembar di bawah laut, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Gunung pertama memiliki ketinggian sekitar 1.900 meter dari dasar laut dan berada di kedalaman 2.285 meter dari permukaan laut. Sementara gunung kedua ada di kedalaman 2.325 meter dari permukaan laut dengan tinggi sekitar 1.800 meter. Tercatat Gunung Newark terakhir kali melakukan aktivitas vulkanik pada 1927. 5. Gunung Yersi. Selama ekspedisi Snellius pada 1929, Gunung Yersi di Laut Banda Selatan diketahui berada di kedalaman lebih dari 3.800 meter. Dari sana diketahui pula bahwa tempat ini dipenuhi deretan terumbu karang yang kemudian disebut Yersi. Gunung Yersi sendiri menjulang sekitar 600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemerhati, pencipta, subscriber, bergaul yang budiman di mana berada. Mudah-mudahan semua diberi dengan kesehatan, keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang mau besar amaliyah, alhamdulillah sudah kami salurkan ke tempat yang dekat dengan Anda. Silakan diikuti arahan daripada pimpinan majelis-majelis yang Anda tuju. Mudah bermanfaat, diberi kekuatan istiqomah amaliyah, amin Allahumma amin. Amin. Pemirsa, di depan tadi adalah rekaman video yang baru saya lihat. Tapi sebelumnya saya pernah membaca artikel bahwa di Nusantara ini terdapat banyak gunung berapi. Sebatas pemahaman pengetahuan saya dan kali ini, saya kira gunung berapi itu hanya berada di daratan. Yang selama ini kita lihat ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi, Gunung Krakato, Gunung Kerinci, dan gunung yang lain-lain yang nampak di mata. Tapi ternyata ada beberapa gunung berapi yang masih aktif, yang tertutup oleh air laut, sehingga jarang terdeteksi kegiatan mereka oleh alam nyata manusia. Sebatas pengetahuan kami saat minim ini dan hasil daripada mediasi-mediasi kami beberapa tahun yang lalu, bahwa di dunia ini dulu sebelum ada banjir bah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, bahwa dunia ini terisi dengan daratan. Tapi karena ada banjir bah itulah, makanya ada beberapa daripada daratan yang tenggelam, yang muncul ini sebagiannya. Dengan demikian, memungkinkan memang betul ada gunung berapi yang tertimbun air laut,
sehingga tidak bisa diketahui oleh mata telanjang seperti video-video yang ada di depan tadi. Pemirsa, gerangan apakah kenapa di Nusantara terdapat banyak sekali gunung berapi, di mana kita ketahui apabila gunung api itu sudah meledos ya. Meledus itu meledak dan meletus itu loh, Gunung Semeru geger, ternyata Gunung Merapi kalau udah batuk geger, Gunung Krakatau udah batuk geger, itu karena langsung dapat jenis manusia. Tapi di laut juga ada. Seumpama ya juga meleduk, meledos, juga apa yang terjadi kira-kira. Padahal juga diketahui dari orang-orang yang diberi kabar lebih dahulu pada kami, atau juga dari segi ilmu pengetahuan alam yang sekarang sudah banyak dimunculkan lewat apa itu BMKG ya, mungkin adanya gelombang besar di Nusantara ini. Apakah yang jadi pemicunya termasuk daripada gunung-gunung berapi yang di bawah laut tadi? Untuk itu, seperti biasa, kita ini manusia hidup di alam nyata, berdampingan dengan alam goib, yang kadang-kadang makhluk goib ini tahu sesuatu hal yang jarang kita ketahui. Diakui atau tidak, ternyata banyak orang yang mau mencari sesuatu dari sumber alam goib dengan cara yang mereka ketahui selama ini, walaupun banyak yang ditipu oleh iblis. Padahal kita manusia ini sebenarnya semua itu rancangan sudah dikehendaki Allah, dan semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Ini kembali kepada narasi video depan tadi. Kenapa di Nusantara ini ada banyak gunung berapi yang tertutup dengan air laut, dan apa fungsinya nanti ke depan untuk Nusantara bahkan untuk dunia ini. Kali ini kami mohon doanya, mudah-mudahan diizinkan ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita hal ehwal gunung-gunung berapi yang ada di bawah laut di Nusantara ini. Kami teman mediator, tak undang Ki Entis, kok Jenom gitu. Ki Entis sajalah. Ini, Ki siap Ki, terima Ki ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada dibentengi, mudah-mudahan ada yang makhluk web yang tahu tentang hal ehwal gunung berapi yang ada di Nusantara ini, dan itu larinya kemana. Setelah itu kira pesan apa yang kita dapat daripada pesan goib daripada adanya gunung-gunung berapi yang ada di bawah laut di Nusantara ini. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar, kita pada Allah ya. Mudah-mudahan diizinkan. Siap terima Mas Isya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu dengan adanya banyak gunung berapi di Nusantara ini yang ada di bawah laut, itu bagaimana asal muasal terjadinya dan kira-kira apa fungsi mereka pada akhir-akhir zaman ini. Samonon ya Allah, diizinkan makhluk gaib yang muslim asli dan tahu dan mau bercerita. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang diizinkan hadir dan mau bercerita tentang hal ehwal yang ingin saya tanyakan, aku mohon sudi hadir ke sini dengan keilmuan yang Anda punya. Penyusup atau yang menyerupai atau yang mengikuti Anda, saya mohon diikat, langsung dilempar ke tempatnya. Jadi yang masuk ke mediator ini betul-betul Anda yang asli, bukan penipu. Aku mohon hadir, hadir, hadir. Oh Allah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu bohong, bukan yang asli, salam kembali pada kamu sendiri. Kun fayakun. Wallah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu pun lapisan pelindung dajjal tertembus semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang sopan. Anda bawa apa? Taruh dulu, atau sebelum banyak bicara tolong dibersihkan dulu, ikuti Anda. Silakan. Ya. Saya mohon waktu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya, Nur Cahaya, seluruh penyusup yang mendongkrak dari saya dan seluruhnya semua di tempat ini juga dibersihkan.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala rantai sallallahu ala Muhammad dan semua hmm. penyusup di tempat ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Dan rantai di tangan kanan saya. sallallahu Dan izin saya percaya bahkan di tubuh-tubuh. sallallahu Bersih seluruhnya dibentengi dari golongan malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Alhamdulillah, terima kasih pala buat panjenengan wallah. Terima kasih. Tambah semangat ge. Sebelum kita banyak bicara, saya ingin menjugui, boleh tak sugui? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta suguhan yang paling dia suka ya Allah, lengkap hadir di depannya kun fayakun. Allah. Silakan cicipi dulu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Aku juga mau ngopi sama merokok, lengkap. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu tadi bentuk minumannya, makanannya? Minuman dari atas. Dari atas. Rokoknya lengkap juga itu, saya merokok sambil merokok ya. Ya. Atas mana? Alhamdulillah. Mohon maaf, sama golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Berapa usianya? Sudah ada 8.000 tahun ya. 8.000 tahun ya lalu. Punya nama? Panggil saja dengan nama saya yang sekarang di dunia manusia. Mungkin nama ini hampir serupa dengan manusia pilihan, yaitu Muhammad. Oh, cuma nama ya sama ya? Benar. Oh, mohon maaf. Tadi Mbah bilang umur 8 tahun, panggil Mbah ya? Silakan. Kita panggil Mbah, umur 8.000 tahun, tinggal di mana, Mbah? Saya berada di bagian barat. Barat mana itu? Di Pulau Jawa, Hmm? di Nusantara ini. Mm-mm. Dan di mana ada sebuah gunung Hmm. yang disebut dengan Gunung Krakatau. Oh, Dan saya berada di Gunung Anak Krakatau. Tinggal di sana, Mbah Muhammad. Sambil minum, Mbah, santai merokok, Mbah ya. Iya. Nah, kenapa gemeter, Mbah? Tidak. Ini begitu wataknya. Iya. Saya begini cengengesan saya, jangan jadi marah ya. Tidak. Golongan jin sampean. Benar. Allahu Akbar. Minum, merokok silakan, Mbah. Saya juga sedang berwirid. Alhamdulillah, Masya Allah. Sambil jagong ya, Mbah ya. Saya ganggu nih. Tak panggil Mbah Mat ya. Mbah Mat. Ya tadi masuk ke sini bisa assalamualaikum, berarti dia Muslim. Alhamdulillah saya sudah muslim. Boleh bercerita bagaimana cara Muslimnya panjenengan, Mbah Mat? Ya. Hmm. Saya sendiri sebagai salah satu panglima dari anak Gunung Krakatau. Oh. Di mana dari penguasa utama Krakatau itu sudah muslim lebih dahulu. Di beberapa tahun yang lalu. Di saat seluruh penguasa yang ada di dunia ini dikumpulkan secara bersamaan oleh seorang manusia yang bergelar sebagai raja di raja atau dikenal di alam gaib sebagai gelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Dari situlah seluruh dari penguasa-penguasa itu dikembalikan ke tempat asal mulanya dan diberikan tugas amanah untuk mengislamkan lebih dahulu dari bala tentara pasukan-pasukannya yang dimulai dari seluruh panglimanya hingga prajurit rendahnya. Dan dari situ
dari penguasa kami dan kami pun mendapat tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang lain dari beliau yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagai Sang Pencipta melalui perantara golongan malaikat dan perantara dari sosok kekasih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Gitu Mbah Ahmad prosesnya. Jadi yang selain panjenengan ini adalah penguasa utama Krakatau begitu ya? Benar. Oke. Nah, tadi Mbah mengatakan dengan nama sekarang adalah nama itu. Tadi tidak dipanggil sebagai Mbah Muhammad ya kan? Sebelumnya dulu nama siapa dikenal diri manusia? Saya dahulu kala memiliki sebuah panggilan sebagai nama, yaitu Anggoro. Anggoro. Semenjak saya Islam, nama itu diganti oleh sang penguasa kami. Gitu. Di mana dari nama yang kami pakai merujuk kepada manusia utama, supaya dari kami bisa mengikuti jejak dari seorang manusia utama tadi. Itibar lah, mencontoh lah. Benar. Mencontoh Rasulullah gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Emang saya pernah mendengar bahwa Allah jin manusia itu beribadah, itu betul kalau begitu ya? Benar sekali. Cara ibadah panjenengan antara manusia yang sudah muslim dengan Anda sama kalau begitu? Di kehidupan alam gaib sekarang ini sama. Di mana hanya satu syariat yang dipakai. Satu syariat itu yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan juga satu hakikat ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad yang diajarkan sekarang ini oleh sosok beliau yang masih keturunan dari beliau Nabi Muhammad yang bergelar Sang Hyang Nurjaya. Kalau kami manusia ini kan saat ini mudah-mudahan istiqomah ya, Mbah Ahmad ya. Kami sehari semalam sholat waktu. Terus sekarang puasa Ramadan kita puasa. Sama juga seperti dunia jin. Sama. Di mana kami juga menjalankan proses yang sama dengan manusia. Dan juga perbuatan-perbuatan kami pun. Dari ibadah-ibadah kami juga sama. Oh gitu. Seperti halnya sekarang. Kegiatan berzikir, kegiatan sedekah, Allahu Akbar. dan kegiatan-kegiatan lain kami jalankan di alam kami. Jadi sama cara ibadahnya jin muslim zaman manusia muslim sekarang ini ya? Cuma jalur mana yang Anda ceritakan tadi seperti itu? Benar. Terus ini Mbah Ahmad. Maaf ini, sebelum Mbah Ahmad masuk ke tubuhnya teman saya ini atau meteor ini, pernahkah menemui seseorang? Tidak pernah. Dari dulu? Tidak. Mungkin di antaranya dari bala pasukan Krakatau yang lain. Pernah dihadirkan dari seorang murid beliau yang berada di barat. Tapi itu Mbah Ahmad sendiri belum pernah ya? Belum. Kita masih fasik, pernah nggak nemuin seseorang? Dahulu kan tidak. Tidak pernah juga ya, cuma hanya beri bisikan gitu. Dari kami dahulu kala di saat kami masih fasik. Kami hanya memberikan rasa takut, membisiki kepada setiap manusia yang ada di belahan bumi barat, supaya mereka menyekutukan dari Sang Pencipta. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Terus tadi ini bagaimana prosesnya dari Krakatau sana sampai sini? Ini Kudus Jawa Tengah loh, jauh loh. Kok bisa masuk tubuh ini? Di mana? Di saat Anda berdoa, memohon dengan izin yang tersambung dengan beliau, dan sambungan itu sampai kepada Allah. Maka dari situlah dari golongan cahaya muncul, membantu dari Anda mendatangi dari tempat kami dan mengajak salah satunya dari saya
untuk dibawa ke sini Oh. dan dimasukkan dalam jasad manusia Hmm. yang sudah dipersiapkan. Gitu. Minum dulu, Mbah Mat. Terima kasih. Nggih, merokok Mbah Mat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggih, kalau begitu selamat datang di tempat saya, jauh-jauh ke sini. Iya. Silahkan merokok. Kalau kami kurang sopan ya mohon dimaafkan ya, Mbah Mat ya. Tidak apa-apa. Karena bagaimanapun Mbah Mat itu dalam goib dengan kami masih dunia nyata ini kan sama cara kehidupannya kan, kurang lebih kan? Sebenarnya sama. Iya, kan gitu. Akan tetapi hanya berbeda alam. Beda alam saja. Sana pun ada pemerintahan juga. Ada aturan juga, ada undang-undang juga, ya kan? Nah, sekarang undang-undang di alam goib yang terbaru apa ini, Mbah Mat? Ayo. Di mana bagi golongan gaib, jika berbohong mereka akan terpotong-potong. Oh iya. Wabil khusus dari golongan jin dan siluman dan iblis pun sekarang ini juga terkena dampak dari undang-undang. Oh gitu. Apalagi memang sudah muslim, otomatis nanti sampaikan yang benar, Mbah ya. Iya. Tahu risikonya kan? Tapi sebelumnya bicara ada nggak yang ngutip lagi nih? Tinggal dibersihkan dulu. Pengutip itu berada di luaran ini. Mereka mendompleng, mengganggu dengan cara mereka menggunakan kekuatan-kekuatan mereka. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya, seluruh penduduk dilempar seluruh, dibentai, dibakar dari musuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbah Mat. Mbah Mat, ini saya ini kan manusia, Iya. tidak bisa melihat panjenengan kan. Kalau panjenengan bisa melihat kami kan begitu. Iya. Jadi bisa membedakan manusia mana yang putih, mana hitam, bisa melihat tuh Mbah ya. Sangat jelas. Sangat jelas nggih. Toh ini di kehidupan nyata manusia ini hidup di Nusantara ini banyak gunung-gunung yang jelas nampak karena mereka ada di atas daratan. Termasuk adanya Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Galunggung, Gunung Semeru itu bisa dilihat oleh mata manusia sehingga gerakan-gerakan mereka ketika mau meletus atau apa itu bisa diamati oleh manusia, ya kan? Itu manusia, ya kan? Tapi kenyataannya sekarang banyak manusia mengetahui bahwa di bawah laut, nah Indonesia ini kan banyak perairan ini, Mbah. Iya. Ya, ternyata juga ada gunung-gunung yang di bawah sana. Kalau aku sebagai orang bodoh ini kan, lah gunung berapi kok di bawah air ya, kena air kan mati kan gitu. Tapi kenyataannya masih aktif dia dengan bara apinya. Aku ingin tahu dan aku berdoa pada Allah agar ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita ternyata Mbah Muhammad yang disuruh ke sini kan gitu. Des, otomatis Mbah Muhammad tahu kan apa yang saya tanyakan. Iya. Nanti jawab yang boleh dijawab silakan, yang belum boleh jangan jawab ya Mbah Ahmad ya. Oke. Mbah Ahmad bisa nggak bercerita secara umum kenapa di Nusantara ini kok banyak gunung berapi yang masih aktif, baik yang di darat maupun di lautan. Kenapa kok di Nusantara ini banyak ada gunung berapi? Boleh cerita panjenengan? Silakan cerita. Akan Ya. saya ceritakan Yeah. yang memang diizinkan. Ya. Di mana di Nusantara ini menjadi wilayah yang paling banyak ditempati dari gunung berapi yang sekarang ini masih aktif. Di mana itu semuanya berkaitan dengan masa lampau dahulu kala. Di mana kehidupan dari manusia-manusia utama, dari manusia pertama kali yang singgah di muka bumi ini. Dan dengan keturunan-keturunannya, dari situlah, dari tanah Nusantara ini, menjadi tanah yang dipilih, di mana tanah pembuka, dan nantinya akan menjadi tanah penutup dari kehidupan dunia ini.
Itu yang pertama. Nggih. Dan yang kedua, dari banyaknya gunung yang sekarang masih aktif, mereka semua adalah gunung-gunung yang tersambung dengan cincin api. Di mana dari cincin api tersebut memiliki maksud dan tujuan dari Sang Pencipta. Di mana dari cincin api tersebut sebagai tembok atau gerbang dari bala pasukan Dajjal yang sudah dikurung sejak lama oleh seorang raja yang dahulu kala hidup yang bernama Raja Zulkarnain. Dan jika kelak nanti dari akhir zaman ini memang sudah saatnya, maka dari gunung-gunung tersebut akan meledakkan letusannya masing-masing. Di mana itu sebagai sebuah tanda pembuka akhir zaman yang sebenarnya dari makhluk-makhluk yang terkurung oleh seorang raja tadi akan keluar dari tempatnya di akhir zaman dan akan banyak menghancurkan umat-umat manusia. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jika saya berbicara dengan jujur, banyak mengganggu dari iblis. Dari iblis-iblis yang menyerang melalui hujan, seolah-olah hujan ini dari langit. Silakan, Mbah. Bismillah. Assalamualaikum malaikat yang menguasai hujan. Tolong geser dan singkirkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Yang nampak jelas ini bukan hujan yang Anda bawa. Sallallahu alaihi. Berikan seluruhnya dengan keilmuan yang Anda miliki. Dan dihancurkan dari bala-bala iblis yang memang sudah banyak di bulan ini, bulan suci, mengganggu di setiap umat manusia. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Beberapa gelombang efek sama sallallahu alaihi. Terima kasih Mbah Mat. Mbah Mat sallallahu alaihi. Tidak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Oh, jadi itu ceritanya Mbah Mat ya. Jadi salah satu di antara kenapa Nusantara ini banyak gunung berapi, baik di darat maupun di lautan, itu adalah bahwa Nusantara ini merupakan bumi pembuka untuk dunia ini begitu. Benar. Oh iya. Kalau nggak salah saya juga pernah membuat konten mengenai bahwa bumi pertama dipijak oleh orang pertama atau Nabi Muhammad juga di Nusantara ini kalau gitu. Iya. Itu ada hubungan semuanya itu, Mbah. Semua Allahu Akbar. dari kejadian yang sekarang belum diketahui oleh banyak umat manusia. Itu semua kejadiannya berkaitan dan memiliki sebuah sambungan-sambungan benang yang terjalin rapi. Di mana dari sambungan-sambungan benang tersebut di kehidupan yang sudah terjadi dari dahulu kala sampai sekarang ini banyak disesatkan dari golongan gaib, dari golongan iblis. Gitu. Terus wabil khusus masalah gunung berapi ini adalah merupakan kalau manusia kenal dengan cincin api, tapi itu adalah merupakan tembok daripada dibuat Zulkarnain untuk membendung seperti itu. Benar. Oh, dia pernah kita buat konten pemirsa bahwa dan tembok itu sendiri dari ujung Nusantara sampai ke seluruh penjuru dunia, memanjang sampai ke ujung dari sebuah gunung yang memancarkan lahar sampai sekarang. Masih itu di ini tabelnya ini. Benar. Allah, itu sampai sekarang masih keluar laharnya itu. Iya. Allahu Akbar. Kita pernah buat konten juga pemirsa. Silakan dicek itu. Terus ini, Mbah. Sekarang bagaimana kok terjadinya ada gunung yang di daratan yang sekarang jadi manusia, ada juga gunung yang di bawah laut. Nah, aku yang bodoh ini kan tahunya kan menginjak bumi ini,
Jadi gunung ya yang nama di mata inilah kan gitu. Seperti Mbah Gunung Rakatau bisa dilihat oleh manusia kan gitu. Ada Gunung Iya. Semeru, Gunung Merapi dan yang lain-lain. Nah sekarang bagaimana kok bisa terjadi gunung bawah laut itu? Bisa cerita asal muasalnya? Iya. Iya. Sebenarnya Hmm. gunung-gunung yang berada di bawah laut. Dahulu kala laut itu masih menjadi daratan Oh iya. dan dihuni dari bangsa manusia di masa lampau. Mm-mm. Di mana manusia-manusia yang hidup dahulu kala bukan manusia sembarangan. Oh iya. Salah satunya dari bangsa Atlantis. Atlantis. Yang Iya. dimana mereka memiliki kecanggihan luar biasa. Hmm. Dan mereka hidup tidak jauh dari bumi Nusantara ini. Hmm. Masih menjadi wilayah bumi Nusantara ini. Hmm. Itulah mengapa banyak sekali gunung-gunung yang berada di bawah dari lautan. Yang berada di perairan Nusantara ini. Hmm. Dan sempat ada juga bangsa-bangsa lain sebelum Atlantis, yaitu bangsa Lemuria, yang juga berada di tempat dahulu kala masih menjadi daratan, dan sekarang sudah tertutup dengan lautan yang sangat tinggi sampai sekarang ini. Dan dari gunung-gunung tersebut, sejatinya banyak menyimpan sejuta rahasia berharga yang kelak nantinya akan bisa menjadikan dari kebangkitan umat manusia yang ada di dunia ini. Dan juga banyak sesuatu yang menjadi misteri dari gunung-gunung tersebut. Dan juga pertanda-pertanda jika gunung-gunung tersebut sudah banyak diketahui dari umat manusia. Maka dari sesuatu yang berharga itu pun nantinya tidak jauh masanya akan bisa dimanfaatkan dari umat manusia. Gitu. Seperti itu sedikit Nggih. yang diizinkan bagi saya Iya. untuk saya sampaikan. Ngopi dulu Mbah Mat sama Terima merokok Mbah kasih. Mat. Saya tak nyusun pertanyaan Mbah Mat ya. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nggih. Dari Mbah ceritakan tadi, saya boleh bertanya? Silakan. Oke. Ini wabil khusus gunung yang ditutup air ya. Kalau di darat sudah kelihatan oleh manusia ini. Benar. Dan ternyata sekarang banyak manusia yang mengetahui bahwa di bawah laut pun ada gunung berapi yang masih aktif kan gitu. Tadi Mbah mengatakan bahwa gunung itu tuh sudah ada sejak zaman Atlantis atau bahkan zaman bangsa Lemuria gitu kan. Benar. Jadi dulu itu mereka nggak tertutup air kalau gitu, Mbah. Tidak. Oi. Lah mulai kapan mereka tertutup air tuh, Mbah? Di mana mereka tertutup di saat kejadian Oh. banjir bandang besar. Oh. Banjir bandang besar hebat. Uh-uh. Di mana dahulu kala gunung-gunung tersebut akhirnya tertutup rata. Oh. Banyak umat manusia yang mati di kala itu. Oh. Di saat mereka menyelamatkan diri, lari di atas dari gunung-gunung dan bukit-bukit tersebut. Dan dari perkembangan zaman, setelah air bah itu hebat, dari sang pencipta itu sendiri, mereka menimpakan bala-bala bencana yang dahulu kala berkaitan sampai sekarang ini, hingga air bah itu sendiri tidak bisa surut dan menjadi air yang semakin bertambah banyak. Di mana dari air-air itu sendiri sebuah pertanda bahwa air yang ada di sekeliling dunia ini
itu bermula di mana sebagai pemecah daratan dan juga dari azab dan bala bencana yang dahulu kala sampai sekarang diturunkan bagi umat manusia. Begitu. Jadi kalau boleh saya mulai secara simpel bahwa memang dulu itu gunung-gunung itu sebuah daratan. Iya. Di zaman bangsa Atlantis dan Lemuria dan lain-lainnya itu ya. Iya. Nah, kemudian semenjak ada banjir bah zaman Nabi Nuh alaihissalam itulah sampai sekarang tertimbun gitu. Iya. Nah, tadi Mbah mengatakan bahwa air bah itu merupakan balak bencana yang Allah kepada mereka. Apa yang mereka perbuat ketika itu sehingga Allah kok membuat air bah seperti itu? Iya. Banyak manusia dengan akal cerdasnya. Mereka melalaikan tanggung jawabnya sebagai manusia. Yaitu mengimani adanya Sang Pencipta. Itu yang mereka kerjakan. Dan banyak dari mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Sang Pencipta. Dan juga banyak kesombongan yang tercipta dari sesuatu yang mereka ciptakan, dari kecanggihan yang mereka ciptakan itu sendiri, sehingga dari Sang Pencipta menurunkan dari azab bala bencananya. Jadi kalau boleh secara singkatnya pada waktu itu karena orang-orang itu hidup udah canggih keilmuannya sehingga mereka kufur pada Allah begitu. Benar. Sehingga Allah menegurnya bukan menegur lagi menghukum ya. Iya. Bahkan waktu itu kan tadi Mbah mengatakan ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah waktu itu kan? Sudah berdakwah beliau. Bahkan dari dakwah beliau hampir 1000 tahun. 1000 tahun ya. Mereka kufur terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan menghina dan mencaci maki dari Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dari Sang Pencipta itu sendiri, di saat Nabi Nuh berdoa, menangis terseduh-seduh, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, maka dari situlah bala bencana hebat itu diturunkan oleh Sang Pencipta. Jadi gitu. Ini juga para sahabat konten pemirsa mengenai Atlantis yang hilang itu. Silakan dicari. Memang ada dan sejarah itu pun terbukti karena keadaan manusia yang ketika menguasai teologi yang tinggi sehingga kufur pada Allah gitu ya. Benar. Sehingga Allah mengutus utusan Nabi Nuh malah dihina gitu. Iya. Seperti aja mereka sampai sekarang tenggelam gitu. Nah, benar. Terus ini Mbah. Ketinggian gunung-gunung berapi yang terlalu laut itu kan juga tinggi-tinggi itu. Memang. Bahkan ada ribuan meter kalau nggak salah, itu tertutup juga oleh air sampai sekarang. Tapi saat ini ada juga pulau-pulau yang masih dihuni oleh manusia macam aku ini. Seperti kami hidup di Jawa, Nusantara banyak pulau. Berarti ketinggian mereka kalah dong dengan pulau yang kita ada sekarang ini. Bagaimana ceritanya? Di mana? Ya. Dari ketinggian itu sendiri. Dahulu kala mereka juga hampir setara. Namun sebelum adanya kejadian air bah yang sangat hebat, dari daratan mereka banyak sudah diazab oleh Sang Pencipta, yaitu dengan azab sebuah goncangan daratan. Sehingga dari daratan itu sendiri mulai ada sedikit perbedaan. Jadi ada gempa, jadi dia masuk gitu. Benar. Alah, jadi dulunya sama sebenarnya. Benar. Cuma sebelum ada banjir bah itu ada gempa dulu, sehingga dia masuk dalam. Iya. Datanglah air gitu. Benar. Sehingga sampai timbullah perbedaan antara perbedaan tinggi daratan sekarang sama lautan yang sekarang gunung-gunung itu. Iya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah adzim. Ya semua sudah kehendak takdir Allah. Tapi kita bicara yang terjadi karena pada waktu itu banyak orang kufur gitu ya. Iya. Nah, oke, terima kasih. Terus ini, astagfirullahaladzim. Terus ini, tadi Mbah mengatakan gunung-gunung berapi di Nusantara ini baik yang di daratan maupun di lautan merupakan
apa pagar lah ya, Benar. tembok yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk membendung daripada pasukan Dajjal gitu ya. Benar. Kalau nggak salah, apa namanya maksud itu Mbah namanya Mbah? Iya, Jud. Ya sudah Ma'jud. Ya itu bentuk goibnya, bentuk nyatanya ring fire ini. Nah, terus ini tadi Mbah mengatakan itu ada hubungan dengan penutup zaman. Nah, tadi kan pembukaannya sudah terjadi. Benar. Pembukaannya sudah terjadi seperti bentuknya. Sekarang tadi Mbah mengatakan itu tadi ada penutup di zaman akhir. Nah, bisakah Mbah bercerita dengan keberadaan gunung-gunung baik yang di laut maupun di darat? Bercerita? Iya. Ya. Di mana penutup akhir zaman di dunia ini nantinya, di saat dari gunung-gunung tersebut mengeluarkan tandanya melalui letusannya, Oh iya. di mana dari bala pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri keluar dari tempatnya, maka dari akhir zaman, dari kiamat itu pun sudah mulai mendekati. Sekalipun kiamat itu tidak diketahui dari seorang manusia, itu tandanya sudah sangat dekat. Oh. Dan dari kejadian-kejadian itu nantinya banyak akidah manusia akan hancur. Dan juga banyak nantinya peperangan demi peperangan yang akan dialami di kehidupan bangsa manusia. Dan banyak juga manusia demi manusia, mereka bermusuhan hanya karena sesuatu hal yang tidak semestinya. Baik itu karena harta, baik itu karena sesuatu yang ada di dunia, ataupun dari hal-hal lain. Dan bahkan yang sangat mengerikan, dari fitnah akhir zaman yang sangat utama nanti. Mereka akan mengembalikan atau memutarkan dari setiap akidah umat manusia muslim yang akan hancur dan goyah di akhir zaman nanti. Di mana jika manusia tidak dibekali iman yang sebenar-benarnya iman, maka mereka akan terbawa dari arus yang dibuat dari golongan mereka dan bahkan pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Dan dari situlah nanti penutup zaman, di mana sosok manusia utama yang menjadi pemimpin di akhir zaman dan ditemani dari kekasih Allah yang diturunkan dari langit yang bernama Nabi Isa Alaihissalam. maka akan menjadi dari pemusnah dari mereka. Dan dari situlah nanti, jika setelah mereka musnah, kehidupan di dunia ini akan baik. Dan seketika itu akan ditutup dari zaman ini. Dan juga kebangkitan itu dimulai dari tanah ini, Nusantara. Di mana tidak dikenali banyak umat manusia muslim sekarang. Hanya manusia utama yang diizinkan mengetahuinya. Dan benar-benar manusia yang mencintai dari ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan diberikan hidayah di dalam hatinya. Seperti itu. Allahu Akbar. Minum dulu, Mbah. Terima kasih. Kisah yang Mbah ceritakan ini, Dan mungkin itulah yang diizinkan saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau boleh saya resapi sedikit bahwa keberadaan gunung-gunung berapi yang ada di Nusantara yang sekian banyak itu adalah nanti akan timbul guncangan kalau begitu. Benar. Akan timbul guncangan
Ya kalau boleh, ini banyak manusia yang sudah memprediksi Mbah soalnya Mbah. Banyak manusia baik secara ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh manusia atau yang mereka-mereka yang kata dapat kabar dari gaib itu suatu saat akan ada guncangan bahkan menghancurkan Nusantara ini. Itu ini ya berceritakan ini kalau begitu. Benar. Allahu Akbar. Terus ini tadi Mbah mengatakan kalau nggak salah tadi dengan sudah mulai diketahuinya gunung-gunung berapi di bawah laut oleh manusia sekarang. Dulu kan nggak ada yang tahu itu. Benar. Tapi sekarang banyak yang tahu bahwa di bawah laut itu ada beberapa gunung yang masih aktif. Itu pertanda juga. Iya. Pertanda apa menurut jenengan? Di mana pertanda itu sebagai alarm atau pengingat bagi umat manusia bahwa kejadian dari rangkaian akhir zaman sudah mulai ke tengahnya, di mana sudah mendekati dari fase-fase inti atau utama yang akan terjadi. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi kemungkinan besar kalau nggak salah, kalau boleh saya katakan dengan akal pola pikir saya ini nggak lama lagi terjadi sebuah guncangan yang besar. Iya. Terus bentuknya di alam nyata apa? Letusan gunung-gunung itu gitu. Letusan gunung-gunung itu sendiri banyak berakibat bagi kehidupan umat manusia. Di mana kehancuran wilayah dan bahkan umat-umat manusianya juga akan mengalami dampak yang nyata. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang diizinkan saya sampaikan. Allahu Akbar. Jadi rangkaiannya kayak gitu sampai munculnya Jud Ma'jud, bahkan akhir zaman Dajjal itu. Benar. Kemudian turunlah pemimpin akhir zaman yang terbahas tadi itu. Benar. Terus itu nanti terjadi untuk Nusantara saja atau juga untuk sedunia itu, Mbah? Di mana semua akan berdampak bagi dunia ini. Di mana dari pembukanya dan penutupnya dari tanah Nusantara inilah yang akan menjadi tanah utama yang menjadi benteng pagar Allahu Akbar daripada musuh-musuh di akhir zaman. Allahu Akbar. Saya nggak bisa bayangkan nih Mbah, saya nggak sanggup tanya apa-apa lagi, sudah ada terekam di otak pikiran saya. Mudah-mudahan penonton bisa membayangkan dengan adanya kisah-kisah yang diceritakan oleh manusia-manusia tentang keadaan akhir zaman. Terus ini Mbah, sebelum kita berpisah, melihat kedahsyatan daripada kejadian yang mungkin akan terjadi di Nusantara ini, iya, dan sudah mulai terjadi memang kecil-kecil ini, gangguan bencana alam kecil-kecil sudah terjadi di Nusantara. Melihat kan Mbah? Iya. Adanya tanah longsor, puting beliung ya, gunung-gunung berapi yang nyampai sudah mulai batuk-batuk itu kan sudah pertanda sebenarnya kira-kira ini kan. Tadi Mbah mengatakan bahwa Allah, misalkan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Benar. Kalau Mbah dalam gaib sudah mengetahui semua kan posisinya. Sekarang adakah pesan yang mau Mbah Mat ceritakan pada saya? Mudah-mudahan ini maksudnya dunia manusia. Bisa cerita Mbah? Pesan-pesannya apa? Pesan saya. Iya. Di kehidupan sekarang ini banyak-banyak jalankan perbuatan baik atau sebuah kebaikan. Di mana dari kebaikan-kebaikan itu tulus dari dalam hati setiap manusia. Bukan untuk menipu daya dari manusia dan Sang Pencipta. Sehingga dari situlah nantinya hidayah akan diturunkan oleh Sang Pencipta. Dan juga dari sang manusia itu pun nantinya akan tertuntun oleh hidayah dan juga sejatinya mereka sebagai manusia harus memperkuat iman di dalam hatinya. Di mana iman itu akan digoncang dengan kekuatan hebat di akhir zaman ini. Seperti halnya nanti akan menggenggam dari bara api. Jika manusia hanya berpegang pada keislaman, bukan keimanan yang sejati, maka akan goyahlah di saat akhir zaman nanti.
Dan pesan saya, selalu perbaiki iman yang ada di hati ini. Dan juga selalu jalankan perintah dari Sang Pencipta untuk menyempurnakan kelarasan Islamnya. Di mana iman Islam dijalankan seluruhnya dengan keselarasan yang sebenar-benarnya. Maka dari situlah nanti dari Sang Pencipta akan menyelamatkan hambanya melalui hidayah-hidayahnya. Tanpa manusia itu banyak meminta. Itulah pesan saya sedikit. Itu yang Mbah pesankan pada kami. Selaku nasihat lah itu ya. Satu nasihat yang bisa kita dengarkan dan kami rasakan. Itu bentuk nasihat. Terus kalau bentuk praktek nyatanya, karena manusia berbuat soalnya Mbah. Kalau yang diangan-angan aja, dipikir-pikir dan diapalkan saja kan nanti jadi sebuah hafalan saja di otak. Benar. Nah, sekarang kalau cuma ayalan saja kan banyak iblis yang nyusup. Benar. Timbullah merasa benar, merasa baik itu karena dihayalan saja, dihafalan saja. Nah sekarang bagaimana bentuk prakteknya? Kalau Mbah praktek juga toh? Ya sholat, ya puasa sesuai dengan yang Mbah ceritakan tadi. Nah buat manusia ini bentuk prakteknya apa? Ceritakan. Praktek pekerjaan yang diharuskan oleh manusia. Menjalankan ketetapannya sebagai seorang hamba. Di mana hamba itu beriman dengan menjalankan perintah Sang Pencipta. Seperti halnya ibadah kewajiban-kewajibannya. Seperti yang saya dijalankan. Dengan ketulusan hati yang sebenar-benarnya. Dan juga perbanyak perbuatan kebaikan-kebaikan yang tulus. Yang tulus ya. Itu udah banyak manusia misalnya selama ini kan banyak sudah di dunia ini kelihatannya. Banyak masjid-masjid bangun bagus-bagus, bahkan mereka ibadah-ibadah yang menjalankan perbuatan itu tidak dengan ketulusan. Dari mana kamu tahu? Akan tetapi mereka menginginkan suatu pujian seperti yang terlihat dari pancaran cahaya yang keluar dari jasadnya. Itulah yang harus ditinggalkan di akhir zaman seperti itu. Terus adakah gimana? Berpegang teguh kepada sebuah ajaran yang dahulu kala diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang Wasallam. sekarang diteruskan oleh beliau penerusnya. Yang dijalankan oleh sedikit dari umat manusia. Seperti yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi. Yang mungkin diketahui dari banyak umat manusia. Itulah yang harus dilakukan. Yang aku juga pernah mendengar satu nasihat bahwa di akhir zaman ini banyak orang Muslim yang seperti buih di lautan gitu. Benar. Gampang diumbang-ambing begitu. Tapi masih ada sedikit manusia yang betul-betul melaksanakan dengan benar. Saya nggak mau tanya. Tidak usah. Tidak usah ditanyakan seperti melaksanakan gitu ya. Di mana jika Anda menanyakan akan timbul banyak iblis nantinya. Di dalam jasad setiap manusia yang akan mengadu domba dan bahkan mempercepat fitnah-fitnah di akhir. Yang jelas benang-benangnya udah tersambung gitu ya, Mbah Ahmad ya. Cuma aku perlu sampaikan gitu ya. Terima kasih Mbah Ahmad keterangannya. Ternyata itu kenapa sekarang ditemukan oleh banyak gunung berbelah laut ternyata suatu alarm atau pertanda bahwa penutup akhir zaman akan terjadi gitu. Terima kasih Mbah Ahmad atas pesannya buat kami. Mudah bermanfaat. Sebelum kembali saya mohon maaf kalau kurang sopan. Silakan terjadi dulu suguhan saya. Tidak apa-apa. Teruskan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin. Salam buat di sana, Mbah Ahmad. Monggo silakan jatuh bawah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kayaknya hilang semua Allah sallallahu. Sadar? Sadar ke?
Pemirsa, demikian obrolan saya dan makhluk gaib yang masuk ke tubuh masjid di sini, yang pengakuan dari golongan jin yang ingin dipanggil Mbah Muhammad tadi, yang bercerita tentang fenomena bahwa di Nusantara ini banyak ada gunung berapi, bahkan juga sekarang banyak ditemukan gunung berapi yang ada di bawah laut yang baru-baru banyak ditemukan di Nusantara ini. Ternyata ada kisah seperti yang diceritakan tadi. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah menjadi takdir dan kehendak Allah, dan itu urusan Allah. Ya, termasuk konten saya kali ini diizinkan berdialog dengan makhluk gaib yang bernama Mbah Muhammad tadi yang mau bercerita panjang lebar soal itu pun sudah menjadi kehendak Allah. Apabila ini kebenaran, itu dari Allah datangnya, karena Tuhan hakiki hanya milik Allah. Di sini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Harapan kami mudah-mudah manfaat buat kita manusia. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih sekali lagi, mudah bermanfaat buat kita manusia. Pesannya apa? Itu yang penting. Semoga manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu,